Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i, bagaimana engkau bersemangat dalam menuntut ilmu agama, karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, kita sampai di jalan atau tangga yang dapat membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Kita sampai di pembahasan yang ke-11 setelah 10 pembahasan kita selesaikan. Yang pertama, ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, mengetahui semangat para ulama salaf dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui keutamaan ilmu dan para ulama. Dan yang keempat, memutus hal-hal yang bisa membuat kita malas. Kemudian yang kelima, mengetahui penyesalan para ulama salaf jika tidak mendapatkan ilmu agama. Dan yang keenam, mengetahui betapa pentingnya menuntut ilmu agama. Dan yang ketujuh, melakukan variasi bacaan. Yang kedelapan, mengetahui pengorbanan ulama salaf sampai mereka rela menjual baju. Kemudian yang kesembilan, mengetahui besar pahala untuk para ulama rabbani. Dan yang ke-10, mengetahui bahwa ilmu syar'i merupakan bekal untuk bisa menghadapi ujian, cobaan yang menimpa diri kita. Dan kita, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, akan membahas jalan yang ke-11 agar kita dapat menuntut ilmu agama dengan penuh semangat, adalah ma'rifatu kaifa dhahhas salafu bi anfusihim li ajlil ilmi. Mengetahui bagaimana para ulama salaf mereka mengorbankan diri mereka sendiri untuk menuntut ilmu agama. Nampaknya penulis ini kayak menyelang-nyeling agar antum tidak bosan. Nah, dan sebenarnya ini pengorbanan ulama salaf sama seperti penjelasan sebelumnya. Ulama salaf rela mengorbankan baju mereka untuk mendapatkan ilmu. Sekarang pembahasan pengorbanan salafus saleh mengorbankan diri mereka sendiri untuk ilmu. Nah, kata penulis rahimahullah, syajaratul ilmi asy-syar'iyyi al-mubarakatu la tanmu wa tuthmiru illa idza suqiyat bima'il badli wat tadhiyati bin nafsi wan nafisi li ajlil ilmi wa inna sila'al ma'ali ghaliyatuth thamani. Ataupun rahimahullah, pohon ilmu agama merupakan pohon keberkahan. Sama seperti sebelumnya, ketika antum mengetahui menurut ilmu agama itu merupakan keberkahan, pohon yang diberkahi, yang ada buahnya,
yang kita dapat mengambil, memetik buahnya kapan saja yang kita inginkan, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dan di sini menuntut ilmu agama merupakan pohon yang diberkahi. Nah, pohon tersebut dia tidak akan berbuah. Dia tidak akan menghasilkan. Kita tidak bisa memanennya kecuali dengan cara apa? Suqiyat bima il bazli wa tadhiyati bin nafsi wan nafis li ajli ilmi. Kecuali kita betul-betul menyiraminya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengorbanan jiwa, dan semua yang berharga demi ilmu. Kalau antum ingin memperoleh buah apel misalkan yang banyak dari kebun antum harus berusaha mencurahkan tenaga antum untuk bisa mendapatkan buah tadi, bukan? Nah, di antaranya antum mau tidak mau harus mengairi, harus menyirami setiap hari. Khusus ketika awal-awal. Nah, kalau antum hanya memiliki satu buah pohon saja nggak masalah, antum tiamin, antum nyiraminya dengan sangat mudah sekali. Tapi ini antum mau nggak mau harus, kalau menginginkan buah apel yang banyak atau buah-buah yang banyak yang lainnya, mau tidak mau antum harus mengorbankan waktu antum untuk menyirami. Dan tidak sedikit kadang biaya yang dibutuhkan untuk pengairan. Ya, antum harus memberikan diesel, membeli alatnya ini dan itu, ya kan? Sama dalam menuntut ilmu agama juga sama. Ketika antum mengetahui ilmu tadi yang membuahkan buah, nah, ini membutuhkan apa? Membutuhkan pengorbanan. Dan antum mau tidak mau harus mengorbankan apapun yang antum miliki untuk ilmu. Sesungguhnya harta ketinggian, harga ketinggian derajat adalah sangat mahal. Sila'al ma'ali ghaliyatus thamani. Ya. Harga yang tinggi derajatnya itu sangat mahal. Siapapun yang memiliki barang yang mewah, barang yang multifungsi, pasti harganya akan semakin mahal, bukan? Nah, sehingga antum harus betul-betul mengetahui hakikat ini. Dan penulis menyebutkan beberapa persoalan. Nah, yang pertama adalah wahadza Ibnul Jauzi rahimahullah yuqarriru dzalika fayaqul. Yang pertama adalah inilah Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ulama yang bernama Ibnul Jauzi dari ulama mazhab Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, beliau semoga Allah merahmati beliau, yuqarriru dzalika fayaqul, beliau telah mentakrir, menetapkan hal demikian yang di atas tadi. Intinya siapapun yang ingin mencapai derajat ilmu agama yang diberkahi dan membuahkan buah yang sangat banyak dan mahal harganya dan baik, maka harus apa? Harus mengorbankan, penuh dengan pengorbanan. Ya, harus mengorbankan diri mereka. Di sini disebutkan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ta'ammaltu ajaban wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatir yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'abu fi tahsilih fa innal ilma lamma kana ashrafal asya'i lam yahsul illa bit-ta'bi was-sahri wat-takrar wa hajrid lazzati war-rahati hatta qala ba'dul fuqaha baqitu sinina ashtahil harisata fala aqduru 'alaiha lianna waqta bai'iha waqta sama'id darsi. Intaha. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, saya merenung dan heran, setiap sesuatu yang berharga jalannya panjang dan berbahaya. Sesuatu yang berharga menurut Ibnul Jauzi pasti akan panjang jalannya dan sangat berbahaya. Nah, sangat melelahkan untuk mencapainya. Kita ambil contoh misalkan,
orang yang ingin melihat ya keindahan langit, keindahan matahari terbit dan terbenam, sunset, sunrise, ya kan? Pasti dia akan mencari ke tempat yang tinggi di gunung. Ya, dia akan mengambil foto yang begitu luar biasa. Nah, jalan menuju puncak gunung itu dia akan luar biasa berat, sulit, capek, pasti akan ada. Bahkan berbahaya sekalipun jalannya dia tempuh untuk mendapatkan apa tadi? Keindahan langit, ya awan, kemudian keindahan sunset, sunrise. Nah, sama contoh juga yang lainnya. Ketika antum ingin melihat aurora atau aurora, aurora kayak cahaya yang dipancarkan matahari, tidak setiap hari aurora itu ada. Ada beberapa waktu di kutub utara, di kutub selatan juga ada auroranya. Nah, aurora ini sangat indah sekali, subhanallah. Luar biasa indahnya. Jadi kayak ada kayak lampu klip disco di langit gitu kan. Kemudian bintangnya kelihatan. Atau bisa cek kalau nggak tahu aurora di YouTube. Nah, untuk mencapai ke sana itu penuh dengan pengorbanan. Jalan yang sangat panjang, apalagi misalkan tuh dari Indonesia harus pergi ke Eropa sana. Nah, sehingga setiap sesuatu yang ingin mendapatkan keindahannya, sesuatu yang berharga, dia harus bersusah payah. Nah, ketika antum ingin menjadi miliarder, antum ingin menjadi orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, harta yang sangat banyak, rumah mewah, mobil bagus, antum harus menempuh jalan yang apa? Jalan yang sangat panjang dan berbahaya, sangat melelahkan. Nah, kata Ibnu Jauzi tadi apa? Saya merenung dan heran. Setiap sesuatu yang berharga, jalannya mesti panjang dan berbahaya. Sangat melelahkan untuk mencapainya. Nah, sama juga kalau antum mau ingin menjadi ulama, kalau antum ingin menjadi orang yang dijadikan panutan, itu jalan menuju ke sana itu sangat susah, capek, waktu panjang. Antum harus menguasai bahasa Arab, nahwu, sorof, dan yang lainnya. Antum harus menguasai Al-Quran 30 juz. Antum harus menguasai dan itu capek, panjang. Kata Ibnu Jauzi, sesungguhnya ilmu merupakan sesuatu yang paling mulia. Tidak akan bisa diraih kecuali dengan kelelahan, tidak tidur untuk belajar terus-menerus, tetap dan mengulang-ulangi, meninggalkan kelezatan yang penuh kesantaian. Sehingga perkataan ulama salaf, la yanalul ilm birahatil jasad, atau la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan pernah bisa diraih dengan jasad kita, dengan diri kita yang bersantai-santai. Allah memberikan 24 jam, kita cuma belajar sehari cuma 1 jam, demi Allah antum nggak bakalan jadi ulama. Dari 24 jam antum cuma berleha-leha, menuntut ilmu cuma 1 jam, nggak bakalan jadi ulama. Lihat itu loh orang-orang yang berambisi terhadap duniawi yang fana, mereka itu menghabiskan waktunya untuk berpikir gimana bisnisnya biar naik terus, ini. Habis waktunya mereka gunakan untuk berpikir duniawi. Akhirnya apa? Allah berikan itu duniawi kepada mereka. Dari 24 jam mereka itu sampai bekerja 16 jam. Ada yang bekerja sampai 10 jam. Ada yang bekerja sampai 19 jam. Tidurnya cuma berapa? Itu mereka perkara duniawi. Dan kata Ibnu Jauzi, hatta qala ba'dul fuqaha, sampai sebagian para ulama mereka mengatakan, baqitu sinina ashtahil harisata fala aqduru 'alaiha lianna waqta bai'iha waqta sama'id darsi. Selama bertahun-tahun saya menginginkan harisa, artinya adalah bubur. Harisa itu bubur yang dicampur dengan daging kayak bubur ayam kayak gitu ya. Jadi para ulama ada mengatakan, saya bertahun-tahun kepingin banget merasakan apa bubur yang terbuat dari ada campuran dagingnya gitu, lezat banget. Tetapi kata beliau, namun aku tidak mendapatkannya. Kenapa? Li'anna waqta bai'iha, karena waktu untuk membeli si bubur tadi
bertepatan dengan waktu untuk mempelajari ilmu agama, mendengarkan kajian sama udars. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau zaman sekarang, pelajarannya belum masuk, belum datang ustadznya. Ayo mampir dulu, yuk mampir. Ke mie ayam dulu lah, ke steak, ke ini. Ya Allah. Lihat ulama salaf. Beliau berhasrat kepingin makan duniawi, tapi mereka tinggalkan makanan tadi. Mereka mengorbankan makanan yang lezat tadi. Karena apa? Karena waktunya bertepatan dengan jadwal kajian. Dan itu mereka lakukan bertahun-tahun, nggak sebulan, 2 bulan. Nggak 1 tahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun, subhanallah. Aina nahnu min haula. Nggak ada bandingannya kita dengan para ulama salafus saleh. Maka jangan heran, para ulama salafus saleh ilmu mereka diberkahi dan ilmu kita tidak diberkahi. Lawang kadang kita masih melihat ustadznya sudah datang, itu mobilnya ustadz, kita masih belum masuk ke masjid. Waliyadzubillah. Ustadznya sudah datang, disambut sama panitia, kita masih nongkrong. Minum kopi, minum teh, minum ini, ngobrol sama temennya. La ilaha illallah. Matatil himam. Kemudian asar yang kedua disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan wastami' ilal Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa huwa yu'akkidu tilkal haqiqata biqaulih wa amma sa'adatuhu ay sa'adatul ilmi wa ladzatuhu fala yurithuka iyyaha illa bazlul, apa ada huruf jar kali ya, illa bi bazlil wus'i wa sidqit talab wa sihhatin niyyati wa qad ahsana al-qailu fi dzalik faqul limurajji ma'alil umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Wa qala al-akhar laula al-mashaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yufqiru wal iqdamu qattalu fal makarimu manutatun bil makarihi was sa'adatu la yu'baru ilaiha illa ala jisril mashaqqati ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد فيا واصل الحبيب ما إليه بغير مشقة أبدا طريقه. Kata penulis menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Miftah Daris Sa'adah. Ibnu Qayyim mengatakan adapun kebahagiaan, ya kebahagiaan maksudnya apa? Kebahagiaan tentang ilmu dan kelezatannya. Karena kitab Miftah dari Sa'adah ini berbicara tentang ilmu. Dan berbicara yang lainnya. Adapun kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan ilmu agama, kata penulis Ibnu Qayyim ya, tidak akan kamu wariskan kecuali dengan mengorbankan apa yang dimiliki. Jujur dalam belajar dan niat yang benar. Butuh pengorbanan. Antum saja mengetahui orang yang bisnis, yang memiliki kekayaan, mereka akan mencurahkan waktunya. Antum juga sama, kalau antum ingin menjadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang ustazah, harus mau tidak mau menghabiskan waktu antum. Alangkah indahnya perkataan seorang penyair tentang hal itu, kata Ibnu Qayyim. Faqul limurajji ma'alil umuri bighairi ijtihadin rajautal muhala. Katakan kepada orang yang mengharapkan cita-cita tinggi dengan tanpa kesungguhan, sungguh Anda mengharapkan sesuatu yang mustahil. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabis. Kamu menginginkan sesuatu yang mewah, yang mahal, tetapi cuma angan-angan doang. Tidak membutuhkan kesungguhan, tidak mendapati keletihan, tidak jalan dengan jalan yang sangat panjang, tidak mendapatkan sesuatu yang berat, cobaan, seolah kamu ini hanya menginginkan sesuatu yang berimajinasi, akal doang, nggak bisa ini. Semuanya butuh pengorbanan.
Semuanya butuh pengorbanan. Dan kata Ibnu Qayyim, lalu penyair yang lainnya mengatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yufqir wal iqdamu qattalu. Kalau seandainya tidak ada kesulitan, semua orang akan berhasil tentunya bukan? Tapi mereka mengira dermawan akan kemiskinan dan berani berarti mati. Kalau Allah memberikan semua itu dengan cuma-cuma, semua akan berhasil sukses. Gak ada orang kaya, gak ada orang miskin. Gak ada orang bodoh. Tetapi harus menempuh kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia di dalam keletihan, di dalam kesengsaraan, harus berjuang. Semua harus penuh dengan perjuangan. Tidak bisa bersantai-santai. Kata Ibnu Qayyim, kemuliaan tergantung pada sesuatu yang menyusahkan. Sebagaimana surga. Rasulullah SAW mengatakan, al-jannatu huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang menyusahkan. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Semua yang berbau enak itu di neraka. Tetapi semua yang tidak berbau enak, susah, itu di surga. Coba antum bandingin ibadahnya orang yang beriman sama non beriman dari agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Antum akan mendapati ibadahnya orang beriman itu lebih berat. Harus sholat 5 waktu. Harus puasa Ramadan 30 hari. Ibadah haji dan umroh harus berjalan mengeluarkan uang berjuta-juta. Pengorbanan. Adapun agama yang lainnya enggak, penuh dengan syahwat. Berzina diperbolehkan asal saling suka. Gak ada pembayaran zakatan. Lihat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemuliaan bergantung pada sesuatu yang menyusahkan. Kebahagiaan tidak akan bisa ditemui tanpa melewati jembatan kesulitan. Jaraknya ditempuh dengan perahu semangat dan kesungguhan. Faya wasilal habibi ma ilaihi bighairi masyaqqatin abadan tariqu. Wahai orang yang ingin menemui kekasihnya tanpa kesulitan selamanya, engkau akan berada di jalan. Kemudian Syekh menjelaskan, wa rahimallahu man qala, semoga Allah merahmati seorang penyair yang mengatakan, la tahsibil mujidda, apa al-majda? Apa ini? Tamran anta akiluhu lan tablughal la tahsubil majda tamran anta akiluhu lan tablughal majda hatta ta'luqas sabara. Semoga Allah merahmati seorang penyair yang menyenandungkan, jangan mengira kemuliaan bagaikan kurma yang Anda makan. Engkau tidak akan mencapai kemuliaan hingga engkau berbekal kesabaran. Kalau belum bersabar, antum nggak akan menjadi orang yang mulia. Jadi harus bersabar. Walaqad sattara salafunal kiramu arwa'a an-namadiji fi hadzal majali fa ilaika ba'dan minha. Para ulama salaf yang mulia telah mengukir tauladan yang indah mengenai masalah ini. Maka mari kita simak yang pertama.
Qala Sulaiman bin al-Mughirah qadima alaina al-Basrah Sufyanu al-Thawri rahimahullah. Wa kana Sufyanu anazaka mutaridan min as-sultani fafarra wa haraba ila al-Basrati. Fa arsala ilayya balagani anka ahadithun. Kok ahadithun sini salah itu. Enggak ditanwin. Ahadithu ay annaka tuhaddithuha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana 'ala ma tara min al-hal ay la astati'u an atiyaka khaufan min an la yarani junudu as-sultani fayaqbidu 'alayya fa'atani fa apa ini? Panjang berarti. Fa'atani in khaffa 'alaik. Fa'tini ya Allah, ini bukan ini fi'il amr ini. Fa'tini in khaffa 'alaika. A in tayassara laka li asma'a minkal ahadits. Qala Sulaiman fa'ataituhu fasami'a minni ay akhadha tilkal ahadits anni. Sulaiman bin Mughirah berkata, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, ya Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri meninggal tahun 161 Hijriah, muridnya Syu'bah bin Hajjaj. Imam Sufyan Ats-Tsauri mendatangi kami di kota Basrah. Ketika itu beliau diusir oleh penguasa dan lari ke Basrah. Ia mengutus seorang kepadaku dan berkata, jadi si Imam Sufyan, beliau lari dari kejaran penguasa. Anda tidak tahu kan kisahnya apa ini, yang jelas beliau lari. Dan beliau sampai ke Basrah. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengutus seseorang kepada siapa tadi? Sulaiman bin Al-Mughirah. Dan berkata, saya mendapatkan informasi bahwa Anda mengajarkan hadis dari Nabi dan saya dalam keadaan seperti yang engkau ketahui. Tidak bisa datang karena khawatir dilihat oleh tentara-tentara pemerintah dan menangkap saya. Maka datanglah kepadaku kalau bisa agar saya bisa mendengar hadis darimu. Sulaiman berkata, maka aku mendatanginya lalu dia belajar hadis dariku. Lihat, Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, beliau ini dikejar sama pemerintah. Tidak tahu masalah apa. Kemudian beliau bersembunyi di Basrah. Dan beliau mengetahui ada ulama hadis yang bernama Sulaiman. Akhirnya beliau mengutus seseorang kepada Sulaiman untuk mengajarkan ilmu hadis, ya, memberikan hadis untuk kepada siapa? Kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tolong, ya. Akhirnya karena beliau takut kalau seandainya beliau keluar, beliau akan diketahui sama tentara-tentara negara, akhirnya dijebloskan ke penjara. Akhirnya beliau pun apa? Si Sulaiman tadi mendatangi Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri untuk memberikan pelajaran hadis. Nah, lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Beliau sudah ibarat kata sudah sangat berbahaya sekali, tapi beliau tetap apa? Menuntut ilmu agama. Coba kalau sang guru tadi, Sulaiman tadi, dia orangnya ember. Ya, memberitahu kepada para penguasa, Sufyan Ats-Tsauri barusan tak kasih ilmu loh, gitu. Kalau seperti itu gimana? Kan kasihan Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Walaupun kita tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kejar-kejar, tapi kalau kita membaca para ulama salaf itu zaman dulu, mereka itu betul-betul fitnahnya luar biasa. Mereka itu nggak hidup dalam ketenangan. Ada di antara mereka yang dipaksa menjadi kayak hakim gitu. Tapi mereka nggak mau. Seperti Imam Abu Hanifah itu dipaksa jadi hakim, nggak mau, akhirnya dicambuk. Karena hakim itu wah luar biasa. Walaupun gajinya besar, tapi para ulama betul-betul wara, nggak mau sama sekali. Lagi pula kalau ngurusin kehakiman itu akan menghabiskan waktu.
Dan di sisi Allah juga bahaya kan, kalau tidak adil. Dan mungkin saja Imam Sufyan, ya, beliau lari dari kejaran itu karena beliau disuruh jadi ini tapi nggak mau. Nah, kemudian kisah yang kedua yang disebutkan oleh penulis, pengorbanan para ulama. Tadi pengorbanan ulama Sufyan Ats-Tsauri apa? Pengorbanannya beliau sampai lari dari negaranya, ibarat kata, ke negara orang lain untuk menimba ilmu agama, untuk melarikan diri awalnya, kemudian untuk ilmu agama. Yang kedua, rahala al-Imam Abdullah bin Farrukh al-Qayrawani ila Abi Hanifah an-Nu'man rahimahumallah ta'ala liyatlub al-ilma ala yadayhi. Fabainama Abdullah jalisun fi dari Abi Hanifah iz saqatat ajurratun wa hiya tubah min a'la dari Abi Hanifah ala ra'sihi. Subhanallah, kejatuhan batu bata gitu, kayak balkon gitu ya. Fashajjathu wasalad damu minhu faqala li Abu Hanifah ikhtaril arsh nam ay qimatu al jinayah. Ada pembahasan itu di kitab fikih. Am salasu mi'ati hadis faqult akhtaru mi'ati hadisin jinman minna fahaddatsani biha. Ya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang ulama bernama Abdullah bin Farrukh al-Qayrawani, beliau pergi ke rumahnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah beliau ulama. Kemudian ada seorang ulama lain yang bernama Abdullah tadi menimba ilmu di rumah Abu Hanifah. Ketika Abdullah duduk di rumah Abu Hanifah, tiba-tiba batu bata jatuh dari atas rumah Abu Hanifah tepat mengenai kepala Abdullah, hingga akhirnya Abdullah pun terluka dan darahnya mengucur, jadi mengalir gitu darahnya. Subhanallah. Abu Hanifah berkata kepadaku, apakah Anda memilih harga denda atau 300 hadis? Lihat ya, Abu Hanifah enggak salah sebenarnya kan? Karena Abu Hanifah tidak sengaja melempari batu bata kepada Abdullah tadi. Tapi Abu Hanifah, beliau ulama, ya daripada diakhiratkan, ya sudah, kamu mau denda atau mendapatkan hadis dariku jumlah 300, memilih mana? Mau tak kasih uang atau tak kasih ilmu? Karena semuanya kembali kepada orang yang terzolimi. Sengaja tidak sengaja itu harus membayar. Untuk perkara dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal antum nyerempet mobil orang atau nyerempet ini enggak sengaja, itu harus kasih denda. Untuk perkara dosa apa tidak dosa, tidak dosa. Sekalipun antum tidak salah. Udah tak kasih dua pilihan ya, kau milih mana nih? Karena aku melihat darah bercucuran, tak kasih uang atau ilmu hadis. Tadi ulama tadi Abdullah bin Farrukh al-Qayrawani, beliau telah berkorban sampai darahnya bercucuran dari kepala beliau. Rahimahullah. Lihatlah ulama salaf, kalau orang duniawi, ya bakalan milih denda lah, uang gitu loh. Tapi kan kehidupan duniawi, fana, sirna. Akhirnya ulama tadi mengatakan akhtaru salasa mi'ati hadisin. Ya udah, aku milih hadis saja ya, jumlah 300. Haddatsani biha. Maka Imam Abu Hanifah pun memberikan hadis dari fulan, satu, dari fulan dua, dari fulan tiga. Terus sampai berapa? Sampai 300 hadis selesai. Luar biasa. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang ketiga, qala Ibnu Khillikan atau Khalqan di sini terjemahnya, Khillikan, seorang ulama, fi tarjamatil mufassiril masyhur Mahmud bin Umar
Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Wa kanat ihda rijlai Az-Zamakhsyari saqitatan wa kana yamshi fi jarini khashabin ay birmil khashabi. Birmil, nah, atau birmil. Wa kana sababu suqutiha annahu kana fi ba'di asfarihi li talabil ilmi bi biladi Khawarizm. فأصابه ثلج كثير وبرد شديد في الطريق فسقطت منه رجله بسبب شدة البرد وكان مع الزمخشري شهادة بأن رجله انقطعت لهذا السبب لئلا يظن أحد أنها قطعت لجريمة ارتكبها والثلج والبرد كثيرا ما يؤثر على الأطراف في تلك البلاد فتسقط فلا يستبعد من لا يعرفه. Nah. Ibnu Khilkan ya, ketika menulis biografi tokoh tafsir yang sangat masyhur Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi, ulama terkenal. Nah, Zamakhsyari walaupun di kitabnya terdapat beberapa taklif ulama karena terdapat penyimpangan. Ulama tafsir gitu ya, Az-Zamakhsyari Al-Khwarizmi berkata, salah satu kaki Zamakhsyari terputus. Beliau berjalan dengan kaki palsu yang terbuat dari kayu. Kakinya beliau terputus. Dan beliau berjalan dengan kaki palsu yang terbuat dari kayu. Penyebabnya apa? Penyebabnya ketika dalam sebuah perjalanan menuntut ilmu, subhanallah, menuntut ilmu, ya, pengorbanannya luar biasa. Di daerah Khwarizmi, ya, arah Eropa sana, nah, beliau tertimpa salju yang besar dan dinginnya menyengat. Apalagi zaman dulu, ya, pakaiannya kan nggak setebal sekarang. Kalau sekarang kan Masya Allah luar biasa, pabrik-pabrik bisa mengeluarkan jaket-jaket yang anti salju. Nah, dinginnya menyengat, kaki beliau tergelincir karena kedinginan. Hanya patah. Zamakhsyari memiliki ijazah bahwa kakinya jatuh karena sebab ini. Agar tidak disangka orang bahwa kakinya putus karena kejahatan yang dilakukannya. Memang salju dan hawa dingin sering membuat orang terjatuh dan tidak bisa dihindari oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Masya Allah, perjuangan ulama salaf. Kalau kita zaman sekarang, Masya Allah, udah dingin, ya, lebih nyaman di kasur, nggak mau ikut kajian. Lagi pula kan sekarang mudah kan, tinggal kita beli jaket yang tebal, yang melindungi kita dari dinginnya panas matahari, dinginnya salju, atau dinginnya udara. Cukup kita beli seperti itu. Tapi kita kadang malesnya luar biasa. Nggak mau, enakan di kamar, minum teh, ngopi-ngopi sambil makan bakso atau makan super mie ayam gitu kan. Nah, kemudian itu pengorbanan beliau ya. Kemudian yang berikutnya, kisah berikutnya, anak Khuzaimah bin Aliyin qal saqatat asabi'u Umar ibni Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah fi rihlati li talabil ilmi min syiddatil barad. Yang berikutnya Khuzaimah dari Khuzaimah bin Ali berkata, jari jemari Umar bin Abdul Karim Ar-Rawsi berjatuhan dalam perjalanannya menuntut ilmu karena sangat kedinginan. Subhanallah. Luar biasa loh ikhwah. Para ulama salaf zaman dahulu. Mereka dingin-dingin masih tetap berjalan untuk menuntut ilmu agama. Untuk menimba ilmu. Zaman dulu belum ada globalisasi, bukan?
Kalau sekarang kan sudah ada. Sekalipun musim dingin nggak sedingin zaman dulu. Dan sekarang juga ditambah enak sekali tinggal menggunakan jaket yang tebal, udah kita nggak terasa banget. Terus sepatu bootnya yang tebal juga, bisa kita datang ke majelis ilmu. Tapi males. Tangannya atau kakinya beliau terputus. Gara-gara apa? Saking dinginnya. Untuk apa ya, ikhwah? Untuk menuntut ilmu. Itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mereka. Pengorbanan mereka, ikhwah. Makanya jangan sekali-sekali antum tuh mencela ulama salaf. Pengorbanan kita ini nggak ada apa-apanya jika dibanding sama ulama salafus salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang berikutnya, qala Hisham bin Ammar rahimahullah, ba'a abi baitan lahu bi'20 dinara wa jahazani lil hajj. Falamma wasaltu al-Madinata ataitu majlis al-imami Malik bin Anas rahimahullah wa ma'iya masail uridu an as'alahu anha. فأتيته وهو جالس في مجلسه في هيئة الملوك أي من الهيبة واحترام الناس له والناس يسألونه وهو يجيبهم فلما دخلت على مالك وحان دوري قلت له حدثني فقال لا بل اقرأ أنت فقلت لا بل حدثني فقال بل اقرأ فلما راددته وراجعته وجادلته غضب علي وقال يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15 أي 15 صوتا قال فذهب بي فضربني 15 درة ثم ردني إلى مالك وقال قد ضربته فقلت حينها قد ظلمتني فإن أبي باع منزله وأرسلني إليك أتشرف بالسماع منك وطلب العلم على يديك فضربتني 15 درة بغير جرم اقترفته لأجعلك في حل فقال مالك فما كفارة هذا الظلم فقلت كفارته أن تحدثني ب15 حديثا قال هشام فحدثني مالك ب15 حديثا فلما انتهى منها قلت له يا إمام زد في الضرب وزد في الحديث فضحك مالك رحمه الله وقال لي اذهب وانصرف اذهب وانصرف. Nah, Hisham bin Ammar seorang ulama, beliau menceritakan ayahku menjual rumah seharga 20 dinar. Ayahnya menjual rumah seharga 20 dinar. Ayahnya bernama Ammar berarti ya. Nah. Ayahku menyiapkannya untuk perjalanan ibadah hajiku. Jadi menjual rumah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Silakan wahai anakku. Tatkala aku sampai di kota Madinah, entah sebelum haji atau setelah haji, intinya beliau perjalanan haji sampai di kota Madinah. Hisham bin Amr tadi mendatangi kajiannya, tempat kajiannya Imam Malik. Di Masjid Nabawi tentunya. Kata Hisham, aku memiliki beberapa persoalan yang aku ingin tanyakan kepada Imam Malik. Saat mendatangi Imam Malik, beliau sedang berada di sebuah majelis, layaknya sang raja. Karena ulama zaman dahulu itu betul-betul dimuliakan. Nggak kayak sekarang. Sekarang itu ulama itu nggak ada yang memuliakan. Panitia kadang aja tidak membedakan antara ustadz satu dengan ustadz yang lainnya. Padahal semua kan ulama.
waris para nabi juga kan. Walaupun tingkat ilmunya berbeda-beda. Sedangkan sedang duduk di atas majelisnya layaknya sang raja karena haibahnya ya. Imam Malik itu kan luar biasa haibahnya. Kewibawaannya itu loh. Kemudian orang-orang bertanya dan beliau menjawab. Jadi bertanya satu-satu kemudian menjawab. Mungkin udah selesai kajian atau gimana, udah. Intinya Imam Malik, beliau mengorbankan waktu untuk mengajarkan orang-orang, kaum muslimin. Bertanya, dijawab. Kayak ngantri giliran ngambil sembako gitu loh, udah selesai. Nah, kata Hisham, maka tibalah giliranku untuk berbicara dengan Imam Malik. Saya berkata kepada beliau, wahai Imam, bacakan hadis untukku. Sang murid mengatakan, wahai Imam, aku kepingin mendapatkan hadis sanad darimu. Kata Imam Malik, tidak. Kamu yang akan membacanya, kamu yang membaca. Kemudian Hisham mengatakan, tidak, bacakan wahai Imam, gitu kan. Maksa gurunya. Kemudian gurunya mengatakan, Imam Malik mengatakan, tidak mau, saya tidak mau gitu ya. Kamu yang membaca begitu. Mengisyaratkan apa ikhwah? Metode zaman ulama zaman dahulu dalam mempelajari ilmu itu murid yang baca, bukan guru yang baca. Jadi murid yang membaca, nanti gurunya yang membenarkan. Silakan kamu yang baca. Tapi ngeyel tadi muridnya, Hisham tadi, enggak. Kamu yang membaca, wahai Imam. Ketika saya menolaknya dan membantahnya, beliau marah. Lihat, seorang guru marah sama muridnya. Marah. Karena ngeyel, udah disuruh sama gurunya, malah nggak mau melakukan, malah bantah terus. Kemudian Imam Malik marah kepadaku dan berkata, wahai pemuda, kemarilah. Bawa orang ini, kata Imam Malik. Jadi nggak tahu siapa Al-Gojo atau siapa, yang mungkin muridnya Imam Malik juga, tolong bawa si fulan ini. Dan pukullah 15 kali cemeti. Pukul ya, kasih ini. Pernah nggak antum seperti itu? Sama guru antum. Dicemeti, dipukul, pernah nggak? Kalau belum pernah ya wajar. Antum harus apa? Kalau mendapati sikap guru yang misalkan kurang bagus, ya wajar. Ilmu itu ada dalam guru, terserah guru dong. Ya jangan maksa kepada guru. Antum bertanya kepada guru nggak dibalas, ya jangan maksa. Ustadz merengek-rengek. Nah kalau nggak mau ya udah, gitu loh. Kan guru kan sebagai raja, antum sebagai budaknya kan. Udah kita jelasin di Ta'zimul Ilmi. Khulasatul Ta'zimul Ilmi. Guru itu bagaikan tuan, majikan antum. Antum itu sebagai apa? Sebagai budaknya mereka. Dan ini ada dalilnya di Al-Quran. Akhirnya Imam Malik marah dan mengatakan pada pemuda, wahai pemuda, kemarilah. Bawa orang ini, maksudnya Hisham. Bawa dia dan pukullah 15 kali cemeti. Orang tersebut membawa saya dan memukuli saya 15 kali. Kemudian mengembalikan saya kepada Imam Malik. Dan orang tadi, murid Imam Malik yang lain mungkin ya, dan mengatakan saya telah memukulnya wahai Imam, sudah saya cambuk 15 kali. Saat itu saya mengatakan, Hisham mengatakan, curhat nih. Anda telah menzalimiku wahai Imam. Tahukah Anda, orang tuaku telah menjual rumahnya dan mengirimku untuk belajar kepadamu jauh dari luar kota Madinah. Orang tuaku sudah berkorban seperti ini dan itu. Tapi kamu malah memukuliku. Saya bangga bisa belajar dari Anda. Anda telah memukuli saya 15 kali cambukan tanpa kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku tidak melakukan sama sekali. Aku cuma meminta engkau memberikan hadis kepadaku. Saya tidak menghalalkan Anda. Maksudnya saya tidak akan maafkanmu gitu ya, mengancam gitu ya.
Karena ini bukan murid banget, tapi ya kayak pendatang gitu kan. Saya pokoknya nggak mau. Pokoknya harus kisos, gitu. Pokoknya nggak mau. Ini ya catatan juga nih buat ustadz-ustadz di pesantren, ya para pengajar, terkhusus yang bagian kesantrian gitu ya, mengurusi santri-santri. Jadi harus betul-betul kalau mau memukul, menghukum murid, itu lihat dulu kesalahannya, jangan asal-asalan, tidak boleh. Itu bahaya nanti. Aku tidak akan menghalalkan dirimu. Akhirnya Imam Malik sedih dong, gimana kalau misalkan dia tagih di akhirat kan gitu. Ya udah kata Imam Malik apa? Apa tebusannya dari kezalimanku ini? Walaupun Imam Malik tidak merasa berbuat zalim, tapi sudah ngalah deh. Ya udah apa? Apa yang biar kamu tidak marah lagi bagiku? Biar kamu tidak marah sama aku lagi gitu ya. Biar nggak kamu tuntut di akhirat. Kemudian kata Hisham tadi, tebusannya engkau harus mengajarkan 15 hadis untukku. Kemudian Imam Malik tadi mengatakan apa? Oke, silahkan. Ya, nah. Dan akhirnya Imam Malik pun membacakan hadis kepada si muridnya tadi selama 15 hadis dibacakan. Setelah selesai, Hisham tadi mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam, pukullah aku sekali lagi. Dan tambahilah hadis kepadaku. Dia minta apa dipukul. Imam, tolong pukul aku lagi. Suruh muridmu untuk memukuliku. Biar aku bisa mendapatkan ilmu lagi. Namun Imam Malik tersenyum dan berkata, pergilah dan pulanglah. Udah habis waktumu. Ya, karena yang banyak yang ngantri ke Imam Malik tuh banyak. Gak cuma 1-2 orang. Udah kamu ganti yang lainnya. Masya Allah. Ya ikhwah, pengorbanan salaf. Mereka rela dipukul dari apa untuk mendapatkan ilmu agama. Itu pernah nggak seperti itu? Dipukul gurunya kemudian dapat ilmu. Kalau anak sih pernah. Nah, itu kesalahan bukan juga dari anak. Satu kelas itu semuanya, waktu itu anak masih kelas 1 SMP. Satu angkatan semuanya dipukul kakinya berapa kali, itu sakit sekali sampai akhirnya ada temen itu dipukul sama kayu. Yang salah beberapa orang, tapi satu angkatan kena semuanya dipukul. Akhirnya sapunya itu sampai patah. Tapi kita tidak menuntut karena kita nggak tahu kisah ini kan masih kecil. Mungkin kalau kita ngasih tahu, kita bakalan maksa itu sama ustadznya. Tapi ustadznya baik banget kok, masya Allah. Begitulah ulama salaf yang mendapatkan pengorbanan. Kalau antum belum pernah dipukul sama guru ya nggak ada pengorbanan. Para ulama salaf tuh subhanallah luar biasa, inspiratif ya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, itu dari kisah yang begitu panjang sekali. Kisah Imam Malik sama muridnya. Kemudian kata penulis, qala al-Hafidz as-Sakhawi, kana Abu Ayyub Sulaiman asy-Syadzakwani, gimana nih? Rahimahullah, ahadul huffaz al-kibar. رؤيا بعد موته في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي. نعم. فقيل له بماذا؟ فقال كنت أسير في المضارع كنت أسير مسافرا في طريق أسبهان وكانت معي كتبي فهطل المطر ولم أكن تحت سقف أو شيء يقيني ويقي كتبي من المطر فخشيت أن تتلفى كتبي بسبب المطر فانكببت على كتبي أغطيها عن المطر بحسمي حتى طلع الصباح وهدأ المطر فغفر الله لي بذلك في آخرين. Baik, Imam Al-Hafidz As-Sakhawi terkenal ya, Imam As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar, Al-Munawi itu nama. As-Sakhawi beda lagi. As-Sakhawi Al-Hafidz As-Sakhawi seorang ulama hadis, beliau mengatakan Abu Ayyub Sulaiman Asy-Syadzkuni terjemahannya Asy-Syadzkuni nah, rahimahullah,
salah seorang penghafal hadis terkenal, ulama hadis ya, hufaz terkenal, terlihat dalam mimpi setelah beliau meninggal dunia. Jadi beliau nih Abu Ayyub dah meninggal dunia. Kemudian ada yang bermimpi begitu kan, bertemu sama Abu Ayyub. Kemudian orang tadi bertanya kepada Abu Ayyub, apa yang Allah lakukan kepadamu? Wahai Abu Ayyub, kamu kan ulama, kamu kan hafid, dan yang lain gitu ya. Kemudian Abu Ayyub pun mengatakan, Allah telah memberikan keampunan untukku. Jadi Allah telah mengampuniku. Nah, kemudian orang tadi bertanya lagi, dengan apa? Sebabnya apa? Kalau Allah sampai mengampunimu, tidak mengazabmu, tidak masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Gitu kan. Terus beliau cerita, kenapa sih Allah mengampunimu? Kemudian beliau pun menjawab, ya, ini kisahnya. Saya pernah berjalan melewati sebuah jalan di Asbahan sambil membawa kitab-kitab saya. Hujan pun turun dan tidak ada atap atau sesuatu yang memayungi saya dan kitabku. Jadi nggak ada yang bisa melindungi beliau dan kitab, ya, dari serangan hujan tadi. Saya takut kitab saya rusak karena hujan. Saya memeluk kitab saya untuk melindunginya dengan tubuh saya agar tidak terkena air hingga pagi dan hujan reda. Dengan demikian Allah mengampuni kesalahan saya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ya Allah, kalau ini betul berarti harus antum praktekkan. Kitab harus dijaga. Ini beliau ini menjaga kitab loh agar tidak terkena air hujan. Kalau misalkan bukunya terkena air hujan, itu bukunya akan rusak. Dan di dalam kitab ulama salaf tentunya ada qala Allah, qala Rasul, ya, ada perkataan Allah, ada perkataan Nabi SAW. Beliau menjaganya agar tidak terkena basahan hujan. Beliau rela terkena hujan tapi jangan sampai bukunya yang terkena. Saya takut kitab saya rusak karena hujan. Saya memeluk kitab untuk melindunginya dengan tubuh saya agar tidak terkena hujan hingga pagi dan hujan reda. Kadang kita mikirnya kalau hujan deras kemudian atau banjir, ya mesti kita yang pertama kali kita ambil surat sana cari, ambil dulu surat tanah, surat rumah, surat ini, aset ini, ayo ke sini, ya ilaha illallah. Tapi ulama salaf tidak sama sekali. Beliau melindungi buku beliau agar tidak terkena hujan. Kalau bukunya, kitabnya tadi terkena hujan, udah nggak bisa lagi digunakan. Subhanallah. Dengan sebab itu beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak antum seperti ini terhadap buku ulama salafus soleh? Bukan cuma Al-Quran saja. Misal antum lagi bersih-bersih, kemudian tidak sengaja nyenggol buku. Kemudian antum langsung seketika refleks ngambil, jangan sampai jatuh. Pernah nggak seperti itu? Atau kayak antum biar cuek aja, jatuh. Sekalipun bukunya kutip, sekalipun seperti usul salasah. Pernah nggak seperti itu? Kesenggol dikit kayak biarin aja deh, tinggal berapa detik doang. Ingat, itu adalah buku karya para ulama yang di sana terdapat ilmu Allah. Ada Al-Quran, ada Sunnah. Muliakan para ulama, Allah akan memuliakan antum. Muliakan buku para ulama, maka Allah akan memuliakan antum. Dan kisahnya antum tahu sendiri di pembahasan Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Imam Ahmad marah sekali ketika melihat sahabatnya Abdurrahman bin Mahdi, Ishaq bin Rahawai, tidak memperlakukan buku-buku ulama dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau Imam Ahmad mengatakan, bukan seperti ini caranya kita memperlakukan perkataan ulama. Dinasihatin. Akhirnya apa? Antum lebih mengenal siapa? Imam Ahmad atau Ishaq bin Rahawai? Imam Ahmad bukan?
Makanya yang kemarin itu kita lihat, subhanallah, para santri, santriwati atau mahasiswa atau siapapun itu, nggak cuma di pesantren, orang yang ngikutin halakoh-halakoh kajian seperti itu, udah dapat fotokopian dari bukunya, dari ilmu, dari kita, usai ujian, langsung ditaruh di mana? Di gudang. Atau dijadikan bungkus tempe atau bungkus nasi goreng atau yang lainnya. Gimana Allah SWT akan memperbaiki antum? Gimana Allah akan menolong antum, menjadikan antum ulama? Kalau antum saja tidak mau menghormati karya ulama. Lihat ini loh ikhwah. Melindungi buku ulama agar tidak terkena hujan. Dan antum tahu sendiri ulama-ulama yang sebelumnya kisah-kisahnya. Buku mereka ada yang terbakar, akhirnya tidak dua bulan. Nggak ngobrol sama siapapun itu. Anak pernah kehilangan buku Nahwu. Buku Nahwu, buku kelas 1 SMP waktu itu. Waktu itu anak SMA. Bukunya sudah anak taruh di rumah. Dan anak pun di pondok tentunya. Kemudian terjadi banjir besar sekali. Yang waktu itu menghilangkan buku Nahwu, jilid 1, Nahwadih. Dari situ anak sedih sekali berbulan-bulan. Karena di sana ada ta'lik. Ada catatan anak dari guru anak di situ. Sampai anak pun diberikan buku yang baru, anak nggak mau. Kayak itu keinget terus. Tapi ya gimana lagi, qadarullah wa ma syafa'al akhir. Namanya banjir dan kita nggak di rumah, akhirnya bukunya hanyut. Dan dari situ anak berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Akhirnya Allah SWT memberikan yang terbaik. Dan anak juga pernah katakan pada antum, buku anak itu semuanya rapi. Nggak ada yang telengkuk-telengkuk. Pernah suatu ketika dari masjid menuju asrama di Madinah ya. Waktu itu anak buru-buru sekali dan buku anak ketinggalan di masjid. Dan anak WhatsApp sama teman-teman anak, tolong dibawakan buku anak ya. Akhirnya dibawakan. Sampai ke ini, dan anak lihat ternyata di bawah kitabnya itu ngecap tangan dia berminyak. Dari situ anak sedih sekali. Kalau kita memuliakan buku-buku para ulama, Allah akan memuliakan kita. Karena mereka ini pewaris para nabi. Tapi kalau kita tidak mau memuliakan mereka, bahkan kita menghinakan mereka, jangan harap Allah SWT akan memuliakan antum. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tersisa kecuali para ulama yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Harus dimuliakan mereka. Kalau kita saja tidak mau mengetahui jasa para ulama, gimana? Dari situ kejadian yang tadi, buku yang kena minyak tadi, betul-betul anak nggak percaya kepada siapapun, sekalipun teman dekat, untuk menitipkan buku. Karena belum tentu setiap penuntut ilmu itu mengetahui betapa luar biasanya karya para ulama. Mungkin mereka pernah membaca asarnya Imam Ahmad tapi mungkin lupa atau gimana. Padahal kan kita di sini ada kajiannya Syekh Soleh Utsaimin di Masjid Nabawi. Dan di bukunya itu kan dijelaskan. Imam Ahmad marah sampai segitunya. Harus dimuliakan. Jangan buku ulama antum taruh di atasnya apa? Toples. Buku ulama di atasnya antum taruh apa? Handphone, laptop. Jangan seperti itu. Nah,
Panjang kalau kita ini baca tentang kayak gitu ya. Kadang nggak ada yang menasihati perkara-perkara seperti ini. Ya walaupun nggak ada dosanya sama sekali, tapi ketika antum memuliakan pewaris para nabi, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan antum. Bukankah hal jazaul ihsani ilal ihsan? Setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Na'am. Kemudian kata penulis, qala Ibnul Maqri atau Muqri, Maqri, nah. Berkata Ibnul Maqri rahimahullah, masyaitu bisababi nuskhatil mufaddal ibni fadalah wan nuskha ibarah an majmu'ah min al ahadith yarwiha asy-syekh 70 marhalah walau 'uridat ala khabbazin biraghifin lam yaqbalha wa dakhaltu baital maqdis 10 marratin ay rahaltu ilaihi 10 marratin li ajli talabil ilmi. Ibnul Muqri berkata, saya berjalan kaki untuk mengkaji nuskhah milik Al-Mufaddal bin Fadalah sebanyak 70 kali. Kok 70 kali sih? Marhalah loh. Beberapa marhalah kali. Ini jumlah beberapa hari begitu intinya. Seandainya nuskhah itu ditawarkan kepada tukang roti untuk ditukar dengan sepotong roti, niscaya ia tidak akan menerimanya. Saya masuk Baitul Maqdis 10 kali berjalan kaki ke sana 10 kali untuk menuntut ilmu. Intinya penulis ini Ibnul Maqri, beliau mengetahui ada nuskhah milik Mufaddal bin Fadalah. Nuskhah itu adalah kumpulan lembaran-lembaran intinya tentang hadis yang diriwayatkan dari gurunya begitu. Yang ditempuh 70 marhalah. Jauh begitu. Kalau seandainya nuskhah ini diberikan kepada tukang roti, mesti tukang rotinya nggak bakalan mau dengan sepotong roti. Karena perjalanan yang sangat panjang sekali. Tapi beliau rela menempuh jalan tadi untuk menuntut ilmu agama. Nah, itulah kisah para ulama salaf, pengorbanan diri mereka. Mereka rela mengorbankan diri mereka demi apa? Demi ilmu. Kayak tadi yang hujan tadi, dia mengorbankan dirinya basah kuyup tapi bukunya jangan sampai kena. Kemudian yang lainnya. Nah. Kemudian terakhir kata penulis, wa ba'du, adapun setelahnya. Ayyuhal habib wa ayyatuhal ghaliyah. Fahadihi akhbarus salihin wa tilka tadhiyatuhum wa injazatuhum. Fahal min sa'irin ala darbihim wa hal min muqtafin li atharihim liyas'ada fid dunya wal akhirati. Wahai saudaraku yang tercinta, wahai saudariku yang mulia, inilah cerita orang-orang saleh terdahulu tentunya. Pengorbanan mereka dan hasilnya. Adakah seorang yang ingin mengikuti jalan mereka? Adakah orang yang ingin mengambil teladan darinya agar bahagia di dunia dan di akhirat? Lihatlah perjuangan ulama salafus saleh, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Mengorbankan diri mereka demi ilmu. Sampai rela dipukul, dicambuk untuk ilmu. Sampai rela terkena batu bata, bocor kepalanya demi ilmu. Tidak minta tebusan, cuma minta hadis. Ya. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, mungkin ini dapat kita sampaikan. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.